Halo semuanya. Sebenarnya di sini kan perkenalkan diri. Saya sebagai Mister X di sini. Di sini kan saya menjelaskan terhadap sesuatu, kondisi suatu hal yang berhubungan dalam kondisi industri kita. Nah, kita tahu kondisi industri kita itu cukup merugikan, apalagi kondisi di Indonesia sekarang, di mana marak sekali banyaknya pembobolan gudang atau pencurian gudang. Nah, sebenarnya gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini dia. Banyak sekali masyarakat Indonesia belum tahu tentang apa itu gudang, belum tahu tentang betapa pentingnya penyimpanan logistik, dan belum tahu tentang cara melakukan sebuah keamanan atau pengamanan sebuah gudang itu sendiri. Nah, kebetulan di sini saya sebagai Mister X atau nama asli saya MA dengan Narti 204 223 9. Ya, di sini saya hanya sebagai tugas kuliah saja. Namun di sini saya izin membawakan sebuah materi yang sangat mengasihkan. Yang menurut teman-teman pasti di luar kepala. Pasti. PES. Kebetulan sistem saya di sini ada untuk kalian semua. Ada untuk industri kita. Seperti itu. Mau tahu lebih sistemnya? Stay tune aja. Oke. Nah, di sini kita tahu semuanya bahwa ada yang namanya pembobolan gudang. Ada yang pembobolan gudang. Di mana di saat malam maling itu selalu melakukan sebuah kegiatan hal yang tidak-tidak, melakukan pembobolan gudang. Misal teman-teman punya sebuah gudang logistik, entah itu makanan, entah itu perhiasan, nah itu tiba-tiba dicuri. Gimana perasaan sekalian? Nah, di sini sebagai pembuat sistemnya membuat bagaimana atau merancang bagaimana caranya sih maling ini itu nggak bisa dicegah. Nah, kita tahu kalau misalnya kita hanya memasang sebuah CCTV pada suatu gudang kita, nah itu hanya melihat, oh ada pembobolan, ada tidak. Tapi kita tidak tahu pasnya pembobolan di saat itu seperti apa. Kita nggak tahu, kita kurang tahu. Jadi, walaupun kita taruh CCTV-nya, misal ada di depan ruko, atau di dalam ada pembobolan yang tidak asing, yang di saat itu bukan jam operasional, tapi tiba-tiba ada pembobolan. Nah, kok bisa? Kok bisa gitu? Nah, ternyata di saat sadarnya itu, atau di saat kita mulai mengetahuinya itu di saat pagi hari, enggak bermasalah, itu sangat-sangat bermasalah, oke? Itu sangat-sangat bermasalah. Nah, di sini selain CCTV, saya nggak mau hanya CCTV. CCTV untuk merekam gambar, saya nggak mau seperti itu. Saya mau yang lain. Saya mau yang teknologi, yang industrial. Kita sekarang berada di fase industrial 4.0. Masa kita hanya menyiapkan CCTV? CCTV itu udah ada di tahun berapa? Udah lama sekali. Bahkan di tahun 2010 itu udah ada CCTV. Jadi teman-teman kalau pikir, oh, saya pasang CCTV, aman. CCTV bukan berarti jaminan. Karena kita tahu di sini sudah diadet mana yang tertangkap CCTV. Tapi maling tersebut terus melakukan pembobolan. Mereka menggunakan sebuah suit atau baju yang sangat aman yang tidak akan mengidentifikasi identitas mereka, yang dimana kalau mereka hanya melakukan pembobolan kan biasanya menggunakan fingerprint atau menggunakan sidik jari seperti itu. Jadi bukan fingerprint. Nah, kalau linggis yang dipakai itu nggak pakai sarung tangan, maka dia akan terdeteksi kan. Namun maling sekarang tuh bisa minter, mereka udah tahu, udah paham, udah mengerti. Misal kalau teman-teman punya di sini, di sebagian sini ada logistik buat perhiasan teman-teman, bisa jadi ya kan. Bukan berarti nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Bisa jadi. Nah gimana? Waduh, sangat-sangat berbahaya sekali buat. Nah itu dia. Makanya di situ kita di sini, saya di sini membuat sistem untuk teman-teman sekalian.
seperti apa sistemnya? Next. Jadi bukan hanya kamera, bukan hanya sebuah jadi misal kamera itu mendeteksi ada orang, langsung mendeteksi. Lah kok bisa? Kok bisa? Kan kamera hanya merekam gambar, kayak contohnya kamera HP. Kok bisa? Nah, makanya ini dia. Seperti itu. Yes, yes benar sekali. Mungkin teman-teman udah banyak yang menebak ada sistem AI. Masih ada sistem AI. Sebenarnya nggak usah pakai AI pun bisa. Tapi sistem AI untuk memberitahukan kondisi di saat itu juga. Jadi selain teman-teman itu gudangnya kena kemalingan dan lain sebagainya, misal gudangnya teman-teman tuh kebakaran, itu bisa juga. Kok bisa? Nah, di sini ada video sistemnya. Teman-teman gak usah kemana-mana dulu. Teman-teman lihat apa yang sebenarnya terjadi dalam sistemnya. Yes. Nah, di sini kan udah ada. Oke. Nah, di sini kebetulan ini adalah project yang saya lakukan sekarang untuk tugas kuliah yang saya gunakan sekarang. Nah, tugasnya itu judulnya itu kurang lebih sama seperti ini, yaitu sistem wireless, sistem keamanan wireless menggunakan CNN atau kamera yang berbasis CNN pendeteksian, yang dimana nanti kamera tersebut akan mendeteksi sebuah maling, dan kemudian maling tersebut bagaimana cara dia bisa menghubungi ke user kita itu menggunakan dua cara. Cara yang dua ini sama, yaitu alarm. Jadi dia langsung mengirim sebuah message ke HP kita, ada maling itu. Dan juga satu hal ini paling penting, kenapa? Karena kalau walaupun cuma ada message ya, message di HP kita nih, ada maling ya, tapi kita posisinya lagi bekerja, HP kita jauh. Nah gimana? Nah makanya ada sistem namanya alarm. Jadi maling itu ada historical di mana nanti dia foto maling tersebut difoto dan dikirimkan langsung ke HP. Dan namun ya, selain dikirimkan ke HP, dia juga mengirimkan sebuah sistem alarm ke HP kita nanti untuk si maling itu. Nah, seperti itu. Menarik bukan? Menarik sekali. Nah, nah, tapi kan, saya nge-like banyak ini, banyak itu, banyak ini. Gampang, gampang sekali teman-teman. Gampang sekali. Nanti saya jelasin gimana caranya membuat. Tapi kan ini, walaupun kita bikin sistem seperti itu, walaupun udah ada AI, tapi masih ada kebobolan. Kan ada penyimpanan, ada hard drive kan banyak sekali. Bola, yes, banyak sekali. Nah, kita kalau ngomongin ke cyber security, ya, keamanan sistem kita itu sangat-sangat terjaga sekali. Nah, kita tahu kalau apa namanya komponen yang kita gunakan ini cuma terbatas. Nah, bisa saja dirusak, bisa saja dia. Jadi teman-teman itu nggak langsung mendapatkan sebuah informasi ini. Tapi apakah benar seperti itu? Jawabannya salah. Karena misal kalau ini dirusak, masih ada satu lagi microcontroller. Jadi dia itu, jadi gini teman-teman, tak bisa menjelaskan. Jadi kan di sini kondisinya ada warehouse. Warehouse-nya pakai CCTV sama kayak ini. Nah, cuman di warehouse ini tadi ada maling, ada bobol maling. Nah, malingnya kedeteksi pakai CNN. Nah, CNN tadi dia itu langsung menghubungi ke user, dan juga nanti dari adanya suatu kondisi yang aneh itu akan disimpan di penyimpanan Ethereum blockchain. Oh, iya, menarik. Menarik. Kalian coba bayangkan, kalian menjadi security, berapa aja ini? Kalian menjadi security, bekerja di suatu perusahaan industri besar, industri makanan, misalnya kayak contohnya Indofood, atau contohnya kayak oil and gas di Pertamina. Nah itu kan, misal teman-teman menjadi salah satu petinggi security, teman-teman terapin ini. Nah, teman-teman nggak ada itu yang namanya pemotongan gaji, nggak ada itu yang namanya pengurangan, nggak ada yang namanya kayak terasa curiga ke atasan, gitu nggak ada. Jadi semuanya purely transparan, purely emang kondisinya tahu. Bukan, kok bisa kondisinya tahu. Kalian tahu?
Yes, benar sekali. Ini menggunakan sistem blockchain. Kalau kita menggunakan sistem biasa, itu sistemnya tersentralisasi. Nah, ini sistemnya mudah sekali terbobol. Di mana nanti sistem blockchain ini nanti, dia itu seakan-akan seperti sebuah sistem yang bekerja bersama. Di mana ketika ada satu sistem yang terbobol, maka ada sistem satu lain yang membantu pembukaan pembobolan tersebut atau membantu membackup isi dari sistem tersebut. Menarik sekali. Nah, di sini selain untuk mendeteksi maling, kan udah dapat segalanya. Udah dapat cara ngatasin cybernya gimana, udah mengerti gimana caranya malingnya gimana. Jadi kalian udah nggak panik-panik, udah nggak bingung-bingung. Jadi misal udah malam hari, kalian cukup pantengin kan banyak sekali layar CCTV. Misal kayak gini loh, 1, 2, 3, 4. Misal ada kamu punya baros yang lebih luas, banyak sekali kan. Nah tapi di sini ya kalian tuh nggak usah pantengin, nggak usah capek-capek pantengin satu gini, nggak usah kayak bingung satu per detik kalian cekin semua ini nggak usah. Jadi kalian cukup duduk di sana, duduk manis, ya sambil tetap memantau atau kalian melakukan suatu hal yang lain. Nah itu dari sistemnya, jadi langsung dihubungin ke operator kalian atau ke muter kalian gimana? Menarik sekali. Nah, misal kebobolan gimana? Tenang, semua itu aman. Kenapa? Karena ini bersifat blockchain. Blockchain ini sistemnya transparan dan juga sistemnya. Nah, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Nah, sistem blockchain itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi, dia itu ada per blok. Di dalam bloknya ini, ada sebuah sistem-sistem khusus. Kayak contohnya ada sebuah headnya ini buat kayak key address. Jadi kayak address di mana dia itu nanti untuk untuk koordinasi sama blok lain. Nah, terus ada si bagian transaksi compiler atau di bagian sini. Nah, ini kan list of transaction. Jadi kalian tuh tahu kondisi transaksi di saat itu berapa. Nah, kondisi transaksi dimaksudnya bukan transaksi uang, bukan transaksi apa gitu. Bukan, tapi semacam pengiriman jumlah data. Oh, keren. Itu dia. Sebenarnya ini adalah sistem yang simple, yang bagus, nggak ribet, dan kalian nggak bingung gitu. Gila. Nah, kurang lebih cara kerjanya gini. Jadi di apa di apa Raspberry ini ada tambahan lain SP32. Jadi semisal SP32 nya dihancurin duluan, apa yang terjadi? Benar sekali, dia mau langsung melakukan alert karena dia langsung mati, kondisinya elektrikal mati. Langsung dibuatkan sebuah logika, ada kerusakan atau ada yang merusak. Nah, akibatnya apa? Malingnya ketangkap. Ini security-nya udah dijaga ya, jaga jaga di kondisi operator. Dia udah tahu ada maling langsung ditangkap loh. Absolusinya ya, mungkin itu dulu ya penjelasan kita, simple banget ya, menjelaskan sistem kita dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa? Bisa sekali. Nah, gimana sih kok bisa? Nah, saya kasih linknya ya, link buat apa cobain programnya langsung di bawah. Nah, itu udah komplit banget. Jadi teman-teman yang mau coba silahkan langsung aja. Oke, segitu dulu aja. Saya mau Dana Rido. Sekian presentasi dari saya. Atau bisa disebut dengan Mr. X. Terima kasih teman-teman. Karena ini tugas kuliah, jadi ya. Oke, terima kasih. See you the next time video.